buatan Jepang yang awalnya diciptakan tahun 1960-an. Yang pertama dia berkode mesin 1F. Dan yang di belakang saya ini atau yang sedang saya naik ini dia bermesin 2F 6 silinder dan memiliki tenaga 136 horsepower dan torsi sekitar 285 Nm. Dari sejarahnya mobil ini sangat panjang. Pertama mulai dari sejarah saya sendiri pada saat saya mau lahir. Saya mau lahir itu saya sekitar pada usia 9 bulan. Saya naik ini dan yang menyupir ayah saya. Tujuannya mau dilahirkan di kota Jember yang ada di Jawa Timur. Tapi pada nyatanya saya tidak mau keluar. Dan akhirnya saya pun pulang kembali lagi ke kota saya ini, Sidoarjo. Di Sidoarjo berkonsultasi dengan dokter, dia tidak mau pulang, tidak mau lahir. Dan akhirnya kembali lagi ke Jember untuk dilahirkan di situ, tidak mau. Karena sudah terlambat sekitar 1 minggu atau berapa. Dokter akhirnya saya kembali lagi ke Sidoarjo dan dilahirkan di sebuah rumah sakit yang ada di Sidoarjo, rumah sakit Islam. Nah, dari situ itu dimulailah sejarah. Dulu sekitar tahun 2004 sampai 2012 atau sampai 2009 mobil ini masih dipakai untuk lebaran. Untuk lebaran ke Jember, Sidoarjo Jember, Sidoarjo Sumeneb, karena kebetulan ayah saya berasal dari Sumeneb, sebuah kota di Madura, Jawa Timur. Dan ibu saya lahir di kota yang bernama Pamekasan di Madura juga. Tapi karena ikut orang tua atau orang tua ibu saya tinggal di Jember, jadi saya kalau mudik dulu sekitar tahun 2000 itu saya mudik Jember, Sidoarjo Jember, Sidoarjo Sumeneb. Dulu mobil ini dipakai pada tahun berapa itu saya dikasih tahu orang tua saya pernah dibawa dari Sidoarjo Sumeneb, dinaiki maksimal 14 orang. Bagaimana bisa masuk? Sedangkan dilihat ruangannya di mobil ini tidak seberapa besar. Diceritakan oleh ayah saya itu ada anak kecil yang duduk membawa bangku di sini, duduk di tengah, orang dewasa di sini. Jadi seperti kayak ikan numpuk, bisa dibilang begitu. Itu adalah sedikit sejarah yang lucu menurut saya. Dan mulai masuk tahun 2013 mobil ini ditaruhlah di sebuah rumah di perumahan Pondok Mutiara, Sidoarjo. Karena saya sudah memiliki pengganti dari ini. Sebetulnya mobil ini pada saat dibawa mudik itu enak. Walaupun saya tidak merasakan menyetirnya, tapi saya selalu ingin duduk di depan. Semua mobil yang saya naiki itu harus bisa duduk di depan. Kalau tidak duduk di depan, saya bukan naik mobil. Semua saudara saya begitu kan. Dulu saya pada saat waktu kecil naik mobil ini, saya disuruh duduk di belakang, saya tidak mau. Semua mobil yang saya naiki harus duduk di depan. Kalau belum duduk di depan, itu belum naik. Nah, pada tahun 2013 itu kembali lagi mobil ini ditaruh di rumah dan dipanasi sekitar 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Itu masih kondisinya masih lumayan terawat. Nah, mulai masuk tahun 2015 agak sedikit penurunan kondisi karena memang sudah tua pada dasarnya. Pada saat 2014 dilakukanlah servis besar-besaran. Walaupun tidak semua diganti, tapi ya khusus oli, khusus apa, semua diganti, kampas rem,
karena mobil ini memiliki perangkat yang sangat banyak untuk medan off-road. Dan mobil ini tidak pernah saya bawa off-road sama sekali, walaupun namanya Land Cruiser. Nah, itu artinya kalau menurut bahasa Inggris itu land adalah pembajak tanah. Dan kemarin di awal 2016 mobil ini tidak saya panasi selama 3 bulan oleh ayah saya dan saya karena tidak sempat, dan baru saya panasi akhir-akhir ini. Pada awalnya ya tidak enak, jalannya berebut, nah problem mobil tua lah, wajar ya. Kalau sudah punya ini itu rasanya ya. Sedikit histori dari si pembajak sawah atau Land Cruiser tahun 78, dan saya akan sedikit mereview. Dari tampang depan bisa dilihat mobil ini tampilannya tua dan kotak, walaupun itu menjadi ciri khasnya. Ciri khas dari Land Cruiser sebelum tahun 80 adalah grillnya. Kalau di atas tahun 80 grillnya sudah kotak, ini belum. Dari kisi-kisi AC ini bisa Anda lihat sendiri, untuk tahun 78 itu seperti ini, dan tahun 80 dia berubah. Kita bagaimana begitu? Sebetulnya plat nomor ini berubah, bukan aslinya. Sebetulnya letaknya tuh di kiri, atau kalau nggak di kanan, saya lupa. Maklum, ini lampu sennya dan lampu kecil sudah diganti. Dulu berbentuk seperti dodukan, dia berdiri begini, dan ada bekas pangkon lampunya. Tuh, ya ini adalah bekas pangkon lampu. Kemudian kalau dibuka masih manual, maklum. Ini adalah jantung dari mobil ini, berat. Yang saya sebutkan tadi, dia bermesin 2F 6 silinder dengan cc 4200 dan memiliki tenaga 136 horsepower dan torsi 285 atau 283 Nm. Itu adalah tenaga yang tergolong kecil untuk sebuah mobil modern tahun 2016. Karena ini bukan mobil modern, mobil tua, jadi saya pahami memang tenaganya kecil tapi dia bagus. Dari sini sudah melakukan penggantian aki selama 3 kali. Aki yang pertama rusak itu karena kakak saya, dia pada saat mengotak-atik atau membetulkan mobil ini, dia kepencet, dia pakai kunci Inggris, pencet plus ke minus, ya, dah. Itu aki pertama. Aki keduanya karena faktor usia. Setelah 3 tahun itu lewat, akinya yang beli lagi lemah. Akhirnya digantilah aki baru lagi. Ya, mobil ini memiliki sistem pengaliran bahan bakar karburator tanpa injeksi, tanpa apapun. Masih karburator seperti motor-motor pada umumnya. Lihat karburatornya itu di sini. Ini adalah karburator dari FJ40 ini. Dan warna aslinya itu adalah ini. Ini adalah warna asli. Jadi cat merah ini adalah cat keduanya. Ini warna asli ini, Jam. Warna apa? Warna kayak krim susu mungkin. Dan di sini ada sebuah kotak. Kotak ini ada fungsinya, dia menaruh mesin untuk menggerakkan wiper.
Jadi mesin untuk penggerak wipernya dia bukan di dalam, melainkan di luar. Saya tidak tahu tujuannya, tapi ya dari sananya. Bannya memiliki tapak yang lebar, tapi ini bukan asli. Karena ban aslinya itu tipis dan bervelg kaleng, jadi terlihat sangat klasik. Walaupun sudah diganti oleh ayah saya menggunakan ban ini mulai tahun 2002, belum pernah ada yang diganti. Terakhir di Kompa tahun 2014. Selama 2015 paling ada sekitar 3 kali memompa. Ya, memang seperti itulah. Dan ini belum diganti. Jujur dari tahun 2002. Dan ban serep ini belum pernah turun sama sekali. Kak Blas, naik posot sama timur lah. Dia Jawa. Sini dilihat tulisan 4-wheel drive, yaitu dia memiliki penggerak 4 roda, 2 gardan depan belakang yang menyalurkan tenaga 136 horsepower itu. Dan di sini terlihat sebuah kail. Ini untuk apa? Fungsinya untuk kalau ada mobil mogok atau apa, dia bisa langsung dimasukkan, seret, diderek tanpa perlu usaha yang berarti. Dengan tali tambang pun mobil ini bisa. Dan diameter velgnya sekitar ring 15 dengan ban AT. Dan terlihat di sini dia masih menggunakan leather frame. Ini adalah sasis. Sasis itu ke belakang terlihat. Itu sasis. Nah, itu adalah sasisnya. Dan mobil ini memiliki tir daun depan belakang seperti truk. Memang mesinnya mesin truk, tapi dia dalam format bensin, bukan diesel. Dan ada versi dieselnya yang menggunakan mesin 3B, tapi saya tidak tahu speknya. Sekitar 3000 cc-an, dia lebih irit. Kita lihat.